Yo, what's up guys? Balik lagi di Detek Indo bareng gue Dendi. So, kalau lo ngikutin IG-nya Detek Indo, pasti pernah lihat gue berburu HP sampai pick 2. Karena emang susah nyari salah satu warna HP ini yang gue suka. Tapi berhubung waktu itu nggak ada, jadi ya gue batal buat nge-review HP ini. Tapi karena gue lihat HP ini cukup viral pas awal launching, akhirnya gue beli juga walaupun bukan warna yang gue cari. Dan setelah pakai HP ini selama 2 minggu, ada beberapa kesan positif, tapi ada juga kesan negatifnya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video review Xiaomi 13T. Let's go! So, HP pertama Xiaomi di Indonesia yang ada embel-embel Leica-nya ini emang menarik banget buat dilirik. Terutama buat yang warnanya yang gue incer itu sebenarnya warna birunya, yang back covernya dilapisin kulit sintetis. Tapi karena agak susah nyarinya waktu itu dan gue juga nemu yang harganya menarik di tokonya distributor ponsel, jadi ya gue ambil aja yang warna hitam ini. Dan kalau kalian mau ceki-ceki smartphone Android terbaru yang harganya kompetitif dan terjamin, cek aja tokonya distributor ponsel. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Dan jujur aja, buat yang warna hitam ini kurang recommended buat kalian yang agak jorok. Karena dia bener-bener fingerprint magnet. Dan kalau kalian tipe orang yang pakai HP tapi jarang pakai case, ini bakalan jadi ngerepotin karena harus sering-sering lo bersihin HP-nya biar kelihatan nggak kucel. Tapi itu semua termaafkan ya dengan desain back covernya yang menurut gue cukup mewah, cakep. Bump kameranya kotak dengan sudut-sudut miring gini jadi ciri khas smartphone Xiaomi. Bahkan desain ini dibawa juga sampai ke Xiaomi 14 series. Dengan bagian edge-nya yang melengkung ngebuat HP ini tuh masih cukup enak digenggam. Tapi buat yang suka HP tipis dan ramping, mungkin Xiaomi 13T nggak masuk ke kategori itu. Karena dia cukup tebal dan cukup lebar. Dia punya dimensi itu di 162,2 mm x 75,7 mm dan ketebalannya 8,5 mm. Buat desain layarnya jujur aja, gue punya ekspektasi lebih sebenarnya. Karena bezelnya pada Xiaomi 13T ini belum setipis saudaranya si Poco F5 yang udah super tipis bezelnya. Tapi termaafkan dengan dot kameranya yang lumayan kecil. Terus buat layarnya jujur aja, layar ini bukan yang terbaik yang bisa lo temuin di harga segini. Emang specs di atas kertasnya sebenarnya tinggi banget. Layarnya udah AMOLED 6,67 inci, resolusinya 1220 x 2712 pixel. Ini di atas Full HD+. Refresh rate-nya 144 Hz dan touch samplingnya itu di 480 Hz. Peak brightness-nya sampai 2600 nits. Udah 10 bits, Dolby Vision, HDR10, dan Gorilla Glass 5. Tinggi banget kan specs-nya. Ketika gue coba pakai nonton konten HDR, warnanya sedikit oversaturated. Kalau gue bandingin sama HP sekelasnya dan HP flagship dari Samsung, warna yang dihasilin Xiaomi 13T tuh bahkan lebih saturated dari dua HP tadi. Tapi kalau kalian suka layar smartphone yang punya warna gonjreng, Xiaomi 13T sih bakal muasin banget buat kalian. Detail yang ditampilin sama layarnya juga udah cakep. Tapi keluhan gue di sini dari segi refresh rate-nya aja. 144 Hz tuh kayaknya cuma gimmick karena pas gue tes geser-geser layarnya di home screen, layarnya cuma mentok di 120 Hz. Padahal settingan layarnya udah gue lock di 144 Hz. Tapi kalau dipakai buat main game, layarnya tuh responsif, kenceng, ngebut, anti-delay. Dia juga udah dukung 10 multitouch. Terus soal peak brightness-nya yang sampai 2600 nits tuh kayaknya juga cuma gimmick ya. Karena pas gua tes sama HP yang peak brightness-nya cuma 1300 nits aja, pas dipakai di bawah sinar matahari terik tuh layarnya Xiaomi 13T malah kalah terang. Padahal level brightness-nya gua udah mentokin. Terus buat always on display-nya dia juga udah selalu nyala, nggak cuma 10 detik kayak HP Xiaomi kebanyakan. Terus suara speakernya yang stereonya ini termasuk enak. Vokal dan treble-nya berasa, tapi yang gue amaze adalah suara bass-nya yang cukup enak. Jadi keluaran suaranya nggak cempreng. Terus fitur lain kayak NFC, infrared blaster udah nggak usah ditanyain lagi, ada. Terus buat software dan hardware-nya dia masih pakai MIUI 14.0.2, belum HyperOS ya, yang nggak tahu kebagian apa enggak. Mungkin bakal barengan sama upgrade OS Android 14-nya nanti. Karena buat upgrade OS-nya udah dijanjiin sama Xiaomi kalau 13T bakal dapat 4 kali update OS dan 5 tahun buat security patch-nya. Jadi kalau dihitung bakal sampai Android 17 ya. Terus buat RAM-nya dia udah 12GB yang bertipe LPDDR5X yang bisa ditambah 7GB virtual yang menurut gua matiin aja RAM virtualnya karena hardware-nya udah gede. Terus storage internalnya 256GB. Buat dapur pacunya dia pakai SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra.
sedikit meningkat kalau dibanding SoC-nya Xiaomi 12T yang pakai 8100 Ultra. Dan dia dapat skor Antutu-nya di 884 ribuan. Terus kalau gua tes CPU throttling dia dapat skor 90%. Dan kalau Geekbench 6 Xiaomi 13T dapat single core-nya di 1111 dan multicore-nya di 3625. Hasil tes-tesnya lumayan kenceng nih cuy. Terus kalau gue tes main Mobile Legends, settingannya dapat ultra cuy. Asik nih, bisa 120 fps. Gue coba mainin nonstop selama 140 menit. Yap, HP kenceng emang harus digeber. Dan asli deh, Xiaomi 13T bisa jinakin Dimensity 8200 Ultra. Main tuh lancar banget, enak nggak pernah frame drop. Dan dapat rata-rata FPS-nya di 116 fps dan suhunya cuma 37,6 derajat aja. Asli, push rank pakai Xiaomi 13T asik banget. Terus kalau gua tes main PUBG Mobile, dia dapat settingan smooth 90 fps, HDR Extreme sampai Ultra HDR. Main game FPS gini ya paling enak main di FPS tinggi cuy. Jadi tes ini gua taruh di settingan smooth 90 fps. Main beberapa match FPS-nya stabil banget. Yang biasanya gua ngeluh performanya MediaTek itu nggak stabil, di sini rata cuy di 90 fps. Turun-turun dikit doang, dan dia dapat rata-rata FPS-nya itu di 88 FPS, dan suhunya juga masih aman di 38,8 derajat aja. Nah, kalau main Genshin langsung aja deh gua taruh di settingan rata kanan highest 60 FPS. Di sini main lumayan lancar ya, tapi jarang FPS-nya bisa sampai ke 60 FPS. Palingan di sekitaran 40 sampai 45 FPS aja. Dan dia dapat rata-rata FPS-nya di 40,5 FPS dan suhunya bisa sampai 41,8 derajat. Rata-rata FPS-nya agak kecil ya. Pas gue coba turunin grafiknya di medium, FPS-nya juga tetap mentok di 45 FPS. Kayak ke limit gitu. Jadi mending grafiknya dimentokin rata kanan aja. Buat baterainya dia juga udah 5000 mAh yang menurut gue daya tahannya termasuk lumayan boros. Buat nonton YouTube 30 menit baterainya berkurang 7%. Yang biasanya di HP lain yang punya baterai 5000 mAh berkurangnya cuma 3-4% aja. Terus buat scrolling TikTok 30 menit berkurang 8%. Dan buat main Genshin 30 menit di settingan highest 60 fps baterainya berkurang 16-17%. Lumayan boros ya. Tapi sebanding sama performanya juga yang lumayan kenceng. Terus buat ngecas baterainya Xiaomi 13T punya charger yang berkapasitas 67 watt. Nah terus yang bikin gua gatel buat pakai dulu HP ini agak lama, abis itu baru gua ceritain pengalaman gua pakai HP ini ke kalian ya kameranya. Secara HP ini HP pertama dari Xiaomi yang bekerjasama dengan Leica yang dimasukin ke Indonesia. Kalau kalian lihat IG-nya Xiaomi dan tech reviewer lainnya udah banyak banget hasil tes fotonya. Buat info aja, Xiaomi 13T itu pakai triple setup kamera dan tanpa kamera gimmick. Buat kamera utamanya 50 megapiksel plus OIS. Kamera tele 2 kali 50 megapiksel dan kamera ultrawide 2 megapiksel. Semua kameranya co-engineered by Leica. Jujur aja, buat smartphone yang digadang-gadang banget di kemampuan kameranya, jadi yang beli HP ini termasuk gua bakal naruh ekspektasi lebih buat kemampuan kameranya. Tapi ternyata ekspektasi gua malah harus diturunin. Hasil fotonya tuh nggak yang wow banget, malah terkesan B aja. Warna pada hasil fotonya sih cukup bagus ya, nggak yang gonjreng-gonjreng banget, cuma warnanya tetap vibrant. Detailnya aja yang kurang tajam, dan dynamic range-nya aja yang biasa banget. Kalau gue bandingin sama HP yang sekelasnya, kelihatan banget dari hasil fotonya Xiaomi 13T kadang suka over kontras kalau ambil fotonya pakai mode auto. Detailnya juga halus dan dynamic range-nya juga kalah luas. Awannya kalah detail dan warna langitnya malah jadi abu-abu. Cuman di sini ya lu punya watermark dari Leica biar foto lu jadi kelihatan ala-ala klasik fotografi gitu. Tambah parah kalau lu foto dengan objek manusia. Buat hasilin foto portrait, potongan objek yang ada di foreground dan backgroundnya yang di blur itu berantakan banget, gak rapih. Tes ini gue simulasikan buat kalian yang gak jago foto ya, tapi pengen beli Xiaomi 13T. Buat hasil kamera selfie-nya juga ya biasa aja. Skin tone-nya agak pucat, detailnya juga kurang, halus banget. Kalau ditantang sama matahari yang cukup terik, dynamic range-nya sih lumayan ya. Tapi bagian pada muka jadi kayak berminyak gitu. Oke, ini ada contoh video dari Xiaomi 13T atau Xiaomi 13T di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilnya itu di Pro. Harusnya ini paling stabil ya. Kita cobain
jalan kali ya. Stabil cuy. Stabil. Wih, nice banget. Wih, stabil banget cuy. Kita cobain sambil lari kali ya. Kita cobain sambil lari. 1, 2, 3. Wih, lumayan loh. Itu gue larinya agak barbar ya. Dynamic range-nya mantep juga nih. Dramatis sekali langitnya. Ini di 1080p 30 fps ya cuy ya. Wih, stabil banget loh kalau sambil jalan. Gokil. Kita cobain di 60 fps nya cuy ya. Oh ya, buat apa namanya, autofocus ya kok agak nge-miss. Ya kok dia miss. Ya dia miss cuy. Nggak bisa fokus. Fokusnya nggak ngikutin. Mungkin karena dia pakai ultra steady ya. Kita cobain ultra steady-nya, kita offin deh. Nah ini stabil pro-nya. Oh, karena stabil pro-nya tadi tuh jadinya autofokusnya agak miss, malah nggak bisa ngikutin. Oke, ini di 30 fps tanpa pro stabilisasi namanya itulah. Oke, kita cobain di 60 fps nya ya. Oke, ini contoh video dari Xiaomi 13T di resolusi 1080p 60 fps. Dia video stabil pro nya itu nggak bisa hidup ya, tapi nice, masih cukup stabil kok. Ini gue naik tangga masih cukup stabil kok. Dan dynamic range-nya juga masih cukup bagus. Nice, gila langitnya masih bagus, lagi bagus banget nih ya. Warnanya juga cukup akurat, warnanya cakep. Terus autofokusnya, autofokusnya cepat sekali, tapi agak ngedredet dikit ya. Kadang-kadang kecepat, kadang-kadang agak ngedredet gitu, nggak smooth. Oke, kita coba skin tone-nya kayak gini. Nah, ini skin tone-nya kayak gini. Ini gue sambil turun tangga. Skin tone-nya gimana cuy? Ini gue nggak ngeliat jujur karena pakai kamera belakang kan. Skin tone-nya gimana? Cakep? Oke, kita lanjut ke 4K 30 ya. Dia punya 4K 30. Coba kita cobain. Oke, ini masih di Xiaomi 13T di resolusi 4K 30 fps. Detailnya cakep ya. Warnanya juga cakep nih, gue akuin. Ini kali ini di 13T warnanya mendekati banget sama akurat. Mendekati banget. Nggak plek-ketiplek sama akurat ya, tapi ini mendekati banget. Memang jarang yang kamera handphone itu warnanya mendekati sama akurat. Terus HDR-nya, cakep. Terus untuk autofokusnya cakep juga, tapi dia kok agak ngeblur ya di edge pinggiran jari-jari gue tuh agak ngeblur. Ini karena mungkin lensanya gede ya. Oke, kalau misalnya kita sambil jalan, menurut kalian gimana nih? Cukup stabil kah? Oh, di viewfinder sih cukup stabil ya. Ini dia bisa ke kamera ultrawide-nya juga. Dan ya ini ganti lensa ya. Ganti lensa tuh. Tapi dia ininya slider ya. Jadi nggak bisa nggak bisa langsung cepet gitu loh. Slider dia. Ayo dong Xiaomi, dibikin tombol aja gitu kayak 0,6, 1, 2 gitu. Lebih 2x lebih asik. Kalau pakai slider agak lama gitu loh. Nggak on point. Oke, kayak gitu contoh video dari Xiaomi 13T di resolusi 4K 30. Kita ke kamera depannya. Ya, ini ada contoh video dari Xiaomi 13T di resolusi 1080p 30 fps maksimal. Sayang banget ya, ini salah satu kelemahan yang mungkin nggak bisa diterima buat gue, karena di harga 6,5 juta lo cuma dapat perekaman video 1080p 30 fps, nggak bisa 60 atau bahkan 4K. Itu agak kurang bisa diterima buat gue sendiri, buat gue pribadi. Dan kualitasnya juga kurang ya menurut gue ya. Ini detail rambut gue agak kurang bagus. Terus dynamic range-nya wipe out, putih semua.
detail jadi hancur kalau ada cahaya di belakang. Tapi kamera belakangnya cakep sih, tapi kamera depannya ini yang harus agak lebih diperhatiin sama Xiaomi, karena zaman sekarang kan memang butuh buat banyak orang yang butuh buat vlogging kan, dan menggunakan kamera depan. Xiaomi kasih kamera depan yang lebih proper lah. Ini kurang bisa diterima buat gue. Ini ya, tapi warnanya oke sih, skin tone kalau nggak wipe out di belakang, skin tone jadi agak aneh tuh, lihat kan? Skin tone jadi agak kayak cat air. Tapi kalau misalnya kita depanin matahari, skin tone-nya bagus. Ayo Xiaomi, dibenerin kamera depannya, harusnya bisa lebih bagus nih. Handphonenya soalnya kamera belakangnya, kamera utamanya cakep ya sebenarnya. Kamera depannya aja nih yang agak kurang. Oke, kita balik ke studio karena ini udah maksimalnya di sini. Yuk. So, menurut gua kalau Xiaomi nggak terlalu lebay nge-highlight kemampuan kameranya, si Xiaomi 13T menurut gua di kelasan harganya dia ngasih kemampuan kamera yang cukup oke. Tapi karena yang diandelin banget nih Leica-nya, jadi ekspektasi gua tambah tinggi buat kemampuan kameranya. Ditambah performanya Dimensity 8200 Ultra juga lumayan kenceng. Paling yang perlu diperhatikan di sini kemampuan kamera depannya aja yang jomplang banget kalau dibandingin sama HP sekelasnya. Dan kalau yang demen selfie atau bikin konten pakai kamera selfie bakalan keganggu banget karena hasil foto dan videonya kalau gue bilang di bawah standar HP harga segini. Sama kemampuan kamera belakangnya yang buat foto objek manusia juga lumayan kurang. Beberapa teman-teman tech reviewer bilang kalau Xiaomi 13T emang Leica banget yang bagusnya buat street fotografi. Tapi ya ini smartphone kan, bukan kamera Leica. Jadi kameranya ya kebanyakan dipakai juga buat daily, salah satunya buat foto dengan objek manusia. Tapi apapun itu di harga segini Xiaomi 13T masih tetap menarik kok. Buat yang mau ceki-ceki langsung aja ke tokonya distributor ponsel. Karena di sana harganya tuh menarik banget. Buat linknya gue udah taruh di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review Detekindo buat Xiaomi 13T. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit, ciao.